Oke, Silakan baik. Pak, udah direkam Pak. Ya. Makasih. Makasih Pak Masud. Makasih juga Pak Arif, Bu Dwi, Pak Muji ya udah hadir di sini. Mungkin jadi mengawali malah termasuk tadi sore, tadi siang ada kehadiran Bu Bu Ripa gitu ya. Kemudian ada Bu Susi, ada Bu Eka gitu ya. Nah, saya udah share kondisi ini dan beliau-beliau setuju gitu ya. Nah, poinnya nanti sesuai dengan arahan dari RHI, kantor pusat, termasuk hasil meeting akselerasi. Saya izin share materinya. eh, Nanti sekilas saya akan kasih gambaran. Ini cepat aja ya, karena materi ini udah udah pernah diikuti yang hadir di akselerasi kemarin malam maupun minggu lalu gitu ya. Nah, jadi bisa bisa menjadi reminding atau langkah kita yang lebih awal gitu ya untuk melakukan ini. Pentingnya buat kita nanti. Gitu. Ini udah kelihatan Pak Masud, Pak Arif, Bu Dwi, Pak Muji. Sudah Pak. Sudah ya. Sudah Oke, kelihatan, Pak. ya terima kasih Pak Arif. Nah ini program akselerasi. Saya langsung di program akselerasi dulu ya. Akselerasi ini sebetulnya pertemuan ketiga buat kita. Cuman kita diuntungin kemarin saya minta ke Teh Fatul saya ikutin jadi pertemuan kedua aja gitu ya. Jadi kita lebih banyak nih nanti ketemu sama Pak Iqbal ya. Mas Iqbal ini konsen untuk ngedorong kita ada di sini gitu. Karena ini proven, artinya Mas Iqbal mengimplementasikan strategi ini ke timnya dan itu menghasilkan apa namanya omset yang luar biasa ya, yang jadi duplikasi apa yang sudah dilakukan oleh Mas Iqbal. Ya, di sini ada penjualan ya, peningkatan penjualan dan pengembangan diri. Kalau saya lihat memang lebih kepada pengembangan diri yang berefek pada kepenjualan. Ya. Nah, ini ada cerita nanti ada strategi pemasaran penjualan, tugas pekanan. Nah, tugas pekanan penting nih masuk ya supaya paham ya, bahwa memang ada tugas yang harus dilakukan. Nah, terus nanti step-step berikutnya yang nanti kita mau lakukan. Nah, ini mental dan batin memang harus harus ada ini ya selalu saya tekankan. Nah, kemudian urusan rezeki ini perlu tadi ya selain mental itu mindsetnya bahwa rezeki ini udah Allah yang siapin ya. Kita tinggal tinggal mengklaimnya, tinggal mencari aja. Salah satu mencarinya di RHI. Jadi kalau nanti rezeki dapat bukan dari RHI, ini salah satu ikhtiar kita mendapatkan rezeki, cuman jalannya itu berliku sampai ke RHI gitu. Apalagi syukur-syukur ternyata jalannya ternyata banyak jualan dari RHI ya, gitu ya. Nah, terus berhubungan dengan pemasaran dan penjualan, ini akan ada kompetisi. Nah, kompetisi ini luar biasa ya hadiahnya. Jadi hadiah personalnya ada, hadiah timnya juga ada. Gitu. Nah, termasuk juga acara besar yang nanti akan dilakukan. Nah, nanti proses kompetisi ini ada evaluasi ya, evaluasi untuk ngebentuk tim dari setiap leader. Di saya itu ada 30-an orang. Nah, nanti kita akan bentuk mungkin kalau maksimal semuanya mau mau berkompetisi, berarti ada 3 tim yang nanti akan kebentuk tim 10 ya, tim 10 satu tim itu ada 10 wajib 10. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi ada 10. Makanya saya sebutnya tim 10. Kalau semuanya mau berkontribusi atau berkompetisi, berarti ada 3 tim 10 yang nanti akan dibentuk gitu. Siapa orangnya nanti eh, kita share lah ya seperti apa nanti. Nah, kemudian tugas ya, tugas pekanan ini selain tugas yang dari akselerasi, juga tugas yang rutin harus dilakukan di RHI ya, kayak afirmasi gitu ya, termasuk posting-posting gitu ya, termasuk juga datengin surta gitu ya, terus berapa banyak apa namanya posting yang udah dilakukan, terus apa aja yang dapat, nanti ada guidance ya. Nah, yang dilakukan di sini untuk proses akselerasi adalah eh, buat 100 orang yang dikenal. Pak Muji kan kemarin kesulitan. Pokoknya yang dikenal siapapun Pak ya, sebanyak 100 orang, dibikin listnya, terus diteleponin setiap hari ada 10 orang. Teleponnya cuma nanyain kabar. Nanyain kabar,
Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah, senang, salam ya, sehat selalu ya. Pokoknya kayak gitu dong. Nggak ada yang lain. Udah, cukup gitu ya. Jadi nanyain kabar gitu ya untuk menjalin hubungan. Ini ada apa nih? Enggak, cuma ngobrol aja, nanyain ya, ngobrol masalah sini, doain, doain dia, udah selesai. Nah, jangan pernah langsung jualan. Nah, ini proses ya. Masih banyak cerita banyak tentang contoh suksesnya beliau melakukan kondisi ini ya. Sampai bisa ketemu mantan menteri atau mantan eh, calon presiden ya. Nah, eh, dari sini ini ada lagi tugas yang memang harus dilakukan ya dari seluruh eh, akses sosial media kita di WA, FB dan IG. Nah, ini yang ditekanin nih tiga kondisi. Kondisinya ngapain? Ya, kondisinya ada 5 aktivitas setiap hari yang harus dilakukan. Dari 5 aktivitas ini, 4-nya itu posting bukan jualan ya. Posting story di story ini. Jadi di WA, FB, dan IG ini story. Story-nya cerita tentang apapun, mulai dari bangun tidur mungkin sampai tidur lagi, gitu ya. Cerita tentang anak-anak boleh, tentang saudara, tentang tetangga, tentang perjalanan lagi di luar, tentang makanan apapun bebas. Nah, satunya posting tentang produk, gitu ya, per hari. Jadi lima hari kegiatannya itu. Nah, posting produknya apa? Produk yang bagusnya direkomendasi untuk surtak ya. Kalau yang lain boleh, nggak ada masalah ya. Biar beragam gitu ya. Takutnya kok postingnya itu terus gitu ya. Nah, boleh. Kalau surtak kan biasanya dua mingguan. Nah, kalau bosen kayak gitu, bisa dimodifikasi kontennya. Artinya gambarnya berubah-ubah atau videonya berubah-ubah. Atau ya diganti aja. Misalnya 2 hari sekali. Ya. 2 kali posting yang untuk surtek, sekalinya itu mungkin posting yang lain yang menurut Bapak Ibu itu bagus gitu ya. Nah, terus nanti dari postingan sambil didoain, kita ditempatkan sebagai customer di situ ya. Kita memposting produk RHI, terus kita bilang, wah ini produknya bagus, apa rumahnya kok bagus banget ya. Ya Allah, izinkan aku memiliki rumah ini gitu. Termasuk teman-temanku, saudaraku, siapapun ya. Kalau mau di tagging juga bisa, Pak. Ya. Nah kayak gitu. Udah, lakuin itu aja. Sampai poin ketiga itu. Nah, nanti kalau misalkan ada yang respon, ya responnya bilang aja, wah saya nggak tahu gitu ya. Ini saya lagi belajar gitu ya. Itu, ayo kita ajak ajak survei bareng gitu ya. Nah, ini posisikan kita sebagai pembeli, bukan penjual. Ya, jadi sama-sama nanti datang survei itu untuk nanyain terkait produk dari RHI yang kita mau survei. Nah, survei ini jangan salah sangka bahwa survei ini bisa dilakukan juga online. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ada di lokasi developernya, nanti bisa survei online. Nanti settingannya kita tanya ke tim RHI ya, ke Tepatul atau siapa yang nanti yang desain surveinya. Nah, lalu langkah selanjutnya nanti ini seminggu ke depan gitu ya, 2 hari ke depan ini memberikan update berapa banyak yang udah dilakukan, terus aktivitas konten sosialnya medianya itu gimana, termasuk yang berbayar gitu ya. Nah, kalau yang poin ketiga ini bonus lah ya. Cari karena kita kan di Jawa Tengah ini belum ada produk RHI ya. Nah, nanti bisa dicari kemarin dari Bu Rifa, Bu Susi itu nyari nyari rumah. Nah, kalau Bapak Ibu di Demak juga ada gitu ya. Atau Pak Muji di mana Rio ya Pak Muji. Kalau misalkan ternyata ada nggak apa-apa ya, nanti bisa coba dikonfirmasi. Nanti ada beberapa beberapa prosedur yang akan saya share untuk mencari rumah kayak apa gitu yang direkomendasi. Tapi ini tambahan ya dari yang akselerasi. Akselerasi nggak aktivitas ini. Karena kemarin ada nanya kenapa kok di Semarang belum ada. Nah, oke bisa dicari gitu ya. Nanti di follow up, saya akan follow up ke tim RHI untuk bisa dijalin kerjasama dengan perumahan-perumahan yang ada di sini. Termasuk di Wonogiri, Bu Dwi ya. Kalau emang ada rekomendasi, mungkin sekarang cukup cari ini aja. Nama perumahannya gitu ya. Alamatnya sama nomor kontak yang bisa menjadi PIC untuk koordinasi ya. Saya mengawali gitu ya untuk menggali seberapa berpotensi untuk kerjasama. Setelah itu baru nanti
saya akan kirim ke RHI, ke kantor pusat. Nah, eh, penting di dicatat gitu bahwa silaturahmi ini memperluas rezeki. Jadi kalau kita bersilaturahmi, insya Allah rezekinya akan datang gitu ya. Dan pastikan bahwa ini tuh tulus. Kita tuh emang mau menjalin silaturahmi. Jadi telepon itu betul-betul telepon memang cuman mau silaturahmi ya, silaturahmi by online gitu ya. Tanyain kabar. Syukur-syukur bisa datang kalau Mas Iqbal ceritanya malah datang ya, datang terus bawain pisang goreng apa segala macam. Cuman-cuman kayak gitu aja. Nah, ini ngebangun personal branding kita yang biar dekat makin dikenal kita sama orang. Makin dikenalnya dulu maksudnya orang ingat sama kita. Nah, nanti kenapa terus langsung masuknya ke RHI adanya di sini. Di mana ya? Nah, ini nih. Nanti begitu selesai kita telepon, menjalin hubungan, kan kita posting ya. Ini kan posting nih. Nah, di posting itu ketika ngelihat oh postingan kita sehari-hari ketemu sama saudaranya juga atau teman atau siapapun yang kita kunjungin tuh kita postingin gitu ya. Nah, nanti salah satunya adalah posting produk. Nah, kalau ada pertanyaan berkaitan produk, nah mulai dengan respon-responnya. Nah, nanti kita diskusi banyak berhubungan dengan respon ya supaya nanti penangkapannya clear. Ini proses silaturahmi, mencari strategi penjualan dengan silaturahmi, dengan ring-ring satu ya, orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang kita tangkap, akhirnya jadi kita kenalan dan bisa kenal dekat gitu ya. Nah, tapi di yang ada dua buat versi saya ini di tim saya ini konten yang pakai eh, apa namanya ring-ring satu ini modelnya kayak gini, tapi nanti yang beriklan kita akan desain bareng Pak Masud nanti kita akan bikinin beberapa konsep konten yang bisa menguasain pasar lah ya, terutama di Google ya. Nah itu terakhir. Nah ini lanjut ya, lanjut. Kalau ada bertanya nanti bisa langsung konfirmasi. eh, Kompetisi yang disampaikan oleh Mas Iqbal, kita akan ngejar kondisi ini ya. Ini khusus buat member-member terbaik sebagai tim atau sebagai personal di member ya. Ada reward yang nanti akan diberikan. Waktunya tanggal 27 Agustus sampai 26 September. Nah, saya atau seluruh leader yang di RHI diminta memberikan atau mengirim tim 10 paling lambat besok tanggal 10 gitu ya. Makanya nanti saya butuh segera kenapa juga saya mendadak harus bikin pertemuan online ini. Yang offline kebetulan emang udah disetting hari ini tapi karena bingung segera 10-nya harus dibentuk gitu ya. 10. Kemudian ini adalah hadiah ya, reward yang diberikan untuk kompetisi yang ada ya. Nah, ini ada reward berangkat umroh gratis. Kalau ini hadiah khusus buat yang jualan tertinggi ya rewardnya. Kemudian ada juga jalan-jalan ke luar negeri. Ini untuk satu tim yang terbaik ya. Ini ada 11 pack. Nah, makanya tadi dimintanya bikin tim 10. Tim 10 itu nanti 10 tim yang nanti menang menjadi penjualan tertinggi dengan omset minimum. Ini ada aturan semuanya ada apa ketentuan yang berlaku gitu ya. Nah, nanti bisa jalan-jalan ke luar negeri satu tim ya, leader dengan tim yang 10-nya. Karena di tempat saya kemungkinan berpotensi ada 3 tim, jadi nanti ya kalau menang ya mudah-mudahan ya menang. Nah, salah satu tim itu yang nanti akan tergabung untuk bisa dapetin jalan-jalan ke luar negeri. Nah, selain itu juga ada apa namanya hadiah nginep di hotel sekeluarga untuk gala dinner. Satu tim juga ini, satu tim. Nah, nanti kenapa kok dibilang sekeluarga gala dinner? Karena nanti yang dikasih hotelnya tuh satu kamar, ya satu kamar. Jadi satu orang satu kamar. Jadi bisa bawa keluarga di kamar itu, gitu ya. Nah, makanya hadiahnya untuk satu tim, jadi 11 kamar untuk 11 tim ini yang menang kedua. Nah, kemudian yang ketiga ini ada voucher dana iklan Meta, total
5 juta untuk satu tim. Nah, ini alhamdulillah nih. Kalau emang kita efektif, nah kita bisa juga dapat ini, gitu ya. Lalu ada trofi untuk semua member yang menang, gitu ya. Sorry, yang jual rumah, berhasil jual rumah, walaupun nggak menang, dapat trofi. Nah, terus ada hadiah khusus, khusus untuk program ini yang ditanyain Pak Muji nih, eh, untuk badal umroh ya. Untuk badal umroh ada program umroh gratis. Ketentuannya ada saya udah share sebetulnya ini di grup ya, di grup. Ini untuk satu paket saja ya, untuk tim yang bisa menang. Nah, ini ketentuan-ketentuan yang ada udah disampaikan. Seluruh hadiah ini tidak mengurangi kompensasi kalau dapetin penjualan gitu ya. Artinya kalau jual rumah dapat kompensasi sebesar 1 atau 1,5%, ini nggak kepotong gitu ya. Jadi aman. Nah, itu luar biasanya dan ini wajib ya. Ada kewajiban dari seluruh ini harus kebentuk ada 10 orang dalam satu tim. Makanya kalau misalkan di tempat saya ada 30 orang, kalau semuanya emang mau berkompetisi berarti ada 3 tim, tim 10, 3 tim 10. Tapi kalau nggak semuanya, ya berarti mungkin hanya satu atau dua. Kenapa kok bisa nggak semuanya? Karena nanti diminta aktivitas rutinnya. Aktivitas rutinnya apa? Aktivitas rutinnya tuh ada di sini. Nah ini ada postingan yang harus dilakukan setiap hari gitu ya, selama jangka waktu proses itu. Termasuk ini juga ya, bikin daftar menghubungi 10 orang setiap hari ya. Ini wajib. Termasuk juga aktivitas kayak afirmasi dan lain sebagainya itu harus dilakukan. Itu nah kemudian selesai ya. Nah, nanti saya akan bikinin beberapa regulasi yang memang udah ditetapkan dari kantor RI pusat, terus saya akan eh, turunkan ke Anajah, tim Anajah ya. Nah, nanti yang memang punya komitmen semua dengan kondisi itu, membentuk satu tim. Kalau kalau misalkan, wah saya kayaknya nggak bisa beriklan gitu ya, sementara masih pakai organik gitu ya, masih ini, nanti saya akan pisahin yang memang mau apa namanya menjadi tim yang beriklan, berbayar gitu ya, masuk tim yang beriklan, berbayar. Yang nggak berbayar ya nggak berbayar gitu ya, biar nanti kontribusinya sama, jangan sampai ada pincangan. Nanti khawatir ada kecemburuan, akhirnya Bismillah aja ya kalau ternyata dapat hadiah gitu ya, juga jangan sampai ada kecemburuan. Gitu mungkin kira-kira yang bisa disampaikan. Nanti detail-detailnya secara aktivitas pekanannya saya kirimkan dan saya bikinin lagi formatnya supaya lebih maksimal ya hasilnya. Oke, ada pertanyaan mungkin dari ini. Oh, Bu Dini juga terima kasih udah datang. Ada tanggapan atau ada pertanyaan? Silakan. Ah, Pak, dari saya, Pak. Boleh, Pak, silakan. Intinya sih sebetulnya kalau saya nangkep program ini sangat-sangat bagus sekali ya, Pak ya. Ya, Sangat-sangat bagus. Paling nanti untuk mengimplementasikan tim tadi, Pak. Sebenarnya kan gini, yang namanya reward itu pada prinsipnya adalah pemicu kita untuk ya, aktif, Pak ya. Pemicu ya, untuk aktif. Artinya aktif dalam hal ini ya mengejar sesuatu gitu, Pak. Makanya RAI menyiapkan apa namanya reward-reward tadi, ya kan. ya, Itu memang sebuah perusahaan manapun pasti selalu memberikan satu tantangan-tantangan gitu, Pak. Nah, dalam hal ini eh, kita memang berpikir untuk jangka pendek ya. Kalau saya lihat dari tanggalnya tadi sudah ditentukan tanggalnya Agustus, tadi tanggal berapa saya lupa, tapi akhirnya tanggal 29 September karena memang nanti ada momen untuk pemberian reward gitu Pak ya. ya, Ini sangat bagus gitu. Boleh dibilang ini awal dari perjalanan bagaimana kita memproses kita sebagai seorang member RAI gitu loh.
Nah, termasuk dengan strateginya ya. Strategi yang sudah disampaikan juga tadi terkait dengan kewajiban. Misalnya tadi membuat 100 daftar nama, terus dihubungin setiap hari selama 10 hari. Kalau dihitung dari sisi waktu, Pak, itu kan pekerjaannya hanya 10 hari, Pak. Gitu. Dan Ya. hanya 10 hari gitu kan. Dan itu salah satu program yang sangat bagus untuk di awal. Jadi termasuk kita yang tadi juga diingatkan untuk mulai untuk bersilaturahmi gitu, Pak. Yang mungkin selama ini jangan-jangan rezeki kita juga tidak begitu bagus karena mungkin salah satunya adalah terkait masalah silaturahmi. Ya. Memang sudah dicanangkan ya sama RHI. Termasuk juga tadi ya ini sih reward lah yang memang sudah disiapkan. Tapi dari itu semua Pak, bagi kami ya bagi kita nih Pak, memang Ya. kita berpikir jangka pendek. Yang sebetulnya itu semua semua program itu jangka pendek Pak. Iya. Artinya sekaligus untuk menseleksi Hmm. bagi semua pihak ya. Tapi kita juga berpikir tidak berhenti di angka bulan September tadi, Pak. Gitu loh, Pak. Iya. Jadi Hmm. jangan sampai kita, saya gagal misalnya atau saya tidak tidak mendapatkan sehingga saya berhenti gitu atau jadi malas gitu loh, Pak ya. Tidak Ya. Ya. motivasi lagi gitu loh. Jadi Iya, betul. saya sih tetap konsen dengan tim tadi, Pak. Saya tetap Iya. konsen dengan tim tadi. Jadi masalah reward, masalah hadiah itu ya emang itu rezeki ya. Eh, Iya. emang siapapun yang punya prestasi pasti dikasih reward gitu. Nah, maksud saya Hmm. saya ingin berpikir membangun sebuah pondasi yang kuat di tim salah satunya nanti Pak Teja yang memang yang Iya. menseleksi teman-teman gitu kan dan 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 sifatnya juga saya harapkan sih bukan sementara Pak gitu Iya. Iya. berjangka panjang. Setuju, setuju, Pak. Berjangka panjang, Pak. Karena yang kita bangun ini sebetulnya sebuah sistem tim yang ke depan kuat. Karena kita tahu tantangan-tantangannya itu kan bukan hanya berpikir jangka pendek, Pak, tapi menengah Iya. jangka panjang, Pak. Gitu. Benar. Saya berpikir tim itu seperti itu. Jadi eh, eh, artinya eh, ini membangun momentum sebetulnya, Pak. RAI Iya. membangun sebuah momentum untuk tim itu sebetulnya ideal untuk jangka panjang. Ya, Iya. hanya jangka pendek karena ada reward tadi gitu loh, Pak. Tanpa Iya. reward pun sebetulnya kita kalau sistemnya bagus, akhirnya kita dapat jualan banyak, eh, apa namanya, akhirnya ya akan menjadi insya Allah akan menjadi menjemput rezeki yang secara kontinu gitu loh Pak, secara Iya. kontinu. Makanya saya sangat concern dengan tim tadi eh, dari awal memang harus kuat. Nah, adapun momentum yang akan dibangun oleh RAI itu sebetulnya bagi kita semua itu masalah terkait dengan silaturahmi Pak. Iya. Untuk sebagai pondasi gitu loh Pak. Jadi pondasi Iya. itu memang akan kita gunakan seterusnya, bukan hanya 100 orang tadi ya Iya. sampai sebanyak mungkin, semampu mungkin kita memang dan itu saya pikir akan kita gunakan terus Pak. Baik Iya. tercatat maupun tidak tercatat Pak. Ya kalau kita Hmm. manusia biasa ini kadang punya sisi kelemahan dari sisi administratif kan belum tentu orang mampu menerjemahkan itu semua Pak gitu loh. Iya. Ya kan Betul, Pak. masing-masing punya fokus lah gitu loh Pak. Artinya ini hanya sebuah challenge aja. Nanti masing-masing pihak memang akan berbeda menginikannya, mengimplementasikannya Pak. Tapi saya akan lebih concernnya ke sistem yang akan dibangun sama Bapak nih sebagai leader terhadap apa nama suatu program Pak, suatu program yang Iya. memang harus berkelanjutan, ya, Iya. berkelanjutan. Dalam hal ini saya sih tetap berharap jadi nanti Iya. tim itu bisa saja Pak berubah di tengah perjalanan ke depan karena ini kita akan seleksi secara alami Pak, Iya. secara alami jadi nanti harapan saya sih bagi dan ini tentunya adalah kesempatan untuk semua pihak gitu Pak, semua Iya. pihak yang memang mau serius ya eh,
terlibat gitu loh Pak, terlibat. Nah, Ya, tentunya dalam koordinasi yang Pak TJ yang akan pimpin nanti gitu loh Pak. ya, Nah, itu sih Pak yang terus yang kedua yang ingin saya tegaskan lagi atau satu harapan lah sebetulnya. Satu harapan adalah satu dari sisi digital Pak. Satu dari sisi digital itu nanti tim digitalnya harus ada. Yang kedua ya, dari tim follow up Pak. Tim follow up. ya, Itu juga nanti diseleksi secara alami juga tergantung kompetensi masing-masing pihak. Karena yang saya rasakan itu memang kita nggak bisa dua-duanya, Pak, dipegang. ya, Contoh, ya saya kasih contoh, Pak. Mas Iqbal sendiri juga itu konsennya sebetulnya di bagian eksternal, Pak. Kalau ya, saya lihat dia punya punya skill yang tinggi terhadap eksternal, artinya mampu dia berkomunikasi dengan siapapun. Tapi kalau mengkoordinir mengenai misalnya membuat iklan, mendesain iklan dan seterusnya, mungkin dia juga yang penting tahu dan bisa gitu loh Pak. Tapi ya, untuk sampai memanage dan seterusnya, mungkin dia juga tidak seperti itu. Nanti ada bagian lagi, misalnya Mas Denny gitu loh yang memang mm, dari sisi tim itu sudah dipersiapkan oleh RAI, di mana Mas Denny sebagai seorang yang belajar digital kreator, apa digital marketingnya yang memang ya, ahli di bidang itu, Pak. Jadi tim kita justru eh, mencontoh dari para pemimpin RAI baik dari sisi misalnya Mas Andi juga dia akan eh, pandai banget untuk bagaimana dia menceritakan sebuah rumah gitu sehingga dia juga akan dijadikan figur menjadi seorang yang memang promotor Pak gitu sebagai seorang yang ya, promotor gitu loh Pak. Nah dalam hal ini sebetulnya kita nih teman-teman tinggal mencontoh aja sih, mencontoh dan menseleksi kembali ke teman-teman semua nanti mau mau berada di posisi yang mana yang akan kita ambil peran itu yang akan difokus untuk masing-masing pihak, masing-masing tim tadi gitu Pak. Tinggal Pak Teja mungkin punya skill sendiri terhadap penseleksian terhadap kelebihan masing-masing tim tadi Pak. Mungkin itu Pak sebagai masukan dari saya Pak. Terima kasih. ya. Baik, makasih banyak Pak Masud. Luar biasa masukan. Pak Masud noted semua informasinya, eh, tercatat. Nanti kita akan rapikan. Tapi sekedar diketahui untuk semuanya bahwa untuk tim sepanjang kompetisi ini nggak boleh berubah, ya, nggak boleh berubah. Kalau nanti dalam perjalanan setelah kompetisi ada perubahan nggak ada masalah. Tapi sepanjang nanti ada di kompetisi tanggal 27 Agustus ini sampai tanggal 26 tim itu nggak boleh berubah. Ya. Nah, nanti silakan berkomunikasi. Saya akan desain strateginya. Jadi tim yang udah terbentuk ini, saya desain strateginya kayak apa, tim 10 ini melakukan apa-apa aja dengan guidance yang udah di standarisasi. Kreativitas yang lain boleh nggak? Boleh banget gitu ya. Apalagi untuk mendukung tim dalam mencapai eh, hasil tertinggi di kompetisi ini. Bisa banget gitu ya. Nah, tadi disampaikan juga Pak Masud, keseluruhan tim ini bisa berkolaborasi. Nah, nanti di dalamnya ada guidance-guidance untuk memenuhi itu. Kalau misalnya nggak cocok gimana? Dari saya sebetulnya nggak ada masalah. Silakan. Hanya saya berpikir strategi yang saya bikin ini ngikutin fundamental manajemen perusahaan gitu ya, yang memang kuat gitu dengan 10 orang ya, 10 orang supaya apa? Supaya dalam perjalanan ke sana dengan pembagian peran masing-masing ini akan memperkuat tim mencapai tujuannya. Gimana kalau nanti ternyata ada ketidakseimbangan effort gitu ya. Nah, nanti ada beberapa pengukuran standar yang kalau secara effort udah dilakukan, standarisasi itu udah cukup. Kalau ada yang lebih besar ya bagus. Ya, sementara yang ini udah standar, nggak pengen nambah lebih besar. Buat saya nggak ada masalah gitu ya. Itu lebih kepada kontribusi. Maksudnya saya berusaha menjadi lebih banyak, lebih berkontribusi gitu ya. Masalah hasil ya saya sih udah pasrah sama Allah. Ya kayak kayak gitu misalnya. Gitu menjawab, mengomentari apa yang dari Pak Masud. Mungkin dari yang lain, Pak Arif, Pak Muji, Bu Dwi atau Bu Dini, silakan.
kalau nggak ada, nggak apa-apa karena nanti ini eh, Pak Masud saya minta minjem lagi linknya untuk besok ya. Besok saya akan eh, undang lagi sosialisasi buat yang belum gitu ya. Kalau yang nggak belum ngikutin, nah ini mungkin yang nanti saya harus memutuskan bahwa ketika tidak mengikuti akselerasi yang kemarin dan mungkin juga nggak ikut saya, berarti nggak bisa masuk dalam tim 10 gitu ya. Karena nanti nggak ngerti. Kalau nggak ngerti nanti nggak tahu jalannya mesti gimana gitu ya. Nah ini repot, kasihan timnya nanti. Nah potensi resikonya bisa jadi nanti tim 10-nya itu nggak ada 3, jadi cuma 2. Nah kalau cuma 2 potensinya bisa jadi ada yang kelebihan. Nah ini mungkin jatuhnya mungkin nanti pertimbangannya adalah cepet-cepetan masuk tim. Jadi tim yang besok terdaftar 10 minimal sekarang ini udah lebih dari 10 nih dari yang ikut kemarin ya. Udah lebih nanti saya tinggal bikin oke tim 1, tim 2 nih kalau ternyata jumlahnya nggak sampai 20 atau 20 lebih dikit gitu ya. Nah, siapa yang cepet-cepetan, nah nanti masuk ke tim 1 dan tim 2. Tapi kalau semuanya mau ikut juga nanti apa konfirmasi kayak gini, semuanya bisa ikut. Kenapa kok yang nggak ikut nggak bisa? Ya karena kalau nggak tahu aturan mainnya ikut dalam tim ini nanti mohon maaf akan menggandoli temennya yang mau lari cepat gitu. Mohon maaf ya. Jadi misalkan nih Pak Arif udah ngerti, Pak Muji udah tahu, Bu Dini juga udah paham, Bu Dwi juga udah jalan gitu, Pak Masud apalagi juga punya banyak ide-ide macam-macam gitu. Tiba-tiba ada A atau B, C yang nggak tahu masuk juga ke tim sini. Nah, itu bisa jadi yang kita di sini berenam lari, yang ini nih nggak lari, mungkin malah tidur nggak ngapa-ngapain. Nah, kita akan ngedorongnya itu berat gitu ya. Nah, kalau sama-sama lari ya nggak apa-apa. Ya ini makanya tadi saya bilang kita pakai fundamental manajemen perusahaan biar clear gitu. Walaupun ini sebetulnya bebas gitu ya. Bukan juga gaya-gayaan, nggak. Kita mau coba berkontribusi lebih maksimal gitu ya untuk porsi ini. Kedepannya insya Allah tim ini kalau memang bagus jalan, kita lanjut gitu ya. Setuju sama Pak Masud. Oke gitu. Kalau tidak ada lagi, eh, terima kasih banyak buat semuanya. Pak Arif, Bu Dini, Pak Muji, Bu Dwi, dan Pak Masud. Luar biasa ya. Kita diskusi cukup banyak di sini. Nanti dari hasilnya akan saya sharing. Sementara sharing buat teman-teman dulu yang ada di sini yang ikut gitu ya. Nah, nanti sharing yang selanjutnya kalau udah full timnya baru saya akan sharing di grup ya. Gitu aja semuanya. Terima kasih. Sehat selalu buat Bapak Ibu semua. Lancar sukses untuk segala ikhtiarnya. Sukses lahir batin dunia akhirat buat apa-apa yang sudah dilakukan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teja. Terima kasih Pak Arif. Saya Makasih. izin. Terima kasih Pak Ya, Masud. salam semuanya ya. Ya. Mohon Ya. lihat